Ya, demi debut di Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun siap pindah posisi. Informasi bola selanjutnya, lawan Vietnam, Timnas Indonesia bakal tampil menggila. Dan yang terakhir, Sandy Wallace jawab kritikan tentang Timnas Indonesia. Kami semua berdarah merah putih. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tidak sabar untuk menjalani debutnya. Ragnar memang akan melewatkan laga leg pertama melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan pada 21 Maret nanti. Dia diprediksi baru akan tersedia saat skuad Garuda pada 26 Maret saat mereka menjalani tandang ke markas Vietnam. Dari daftar panggil Sinteyong, hanya Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger kiri. Ragnar menjelaskan, bermain di posisi mana saja tidak terlalu penting. Pasalnya, semua pemain yang berada di lapangan akan bertarung untuk memberikan hasil yang terbaik. Mereka harus memberikan kontribusi sesuai dengan instruksi pelatih. Saya pikir jika kamu memainkan dengan baik sebagai tim dan kamu memiliki bola dan kamu tahu apa yang harus dilakukan bersama dengan bola, maka itu tidak penting seperti posisi yang kamu miliki di atas kertas, kata Ragnar. Pemain asal Fortuna Sittard ini mengakui lebih suka bermain sebagai gelandang serang, namun dia juga bisa menjadi winger bahkan striker saat dibutuhkan. Saat berada di Belanda, Ragnar lebih sering mengisi pos gelandang. Kalau saya suka memainkan sebagai nomor 10, tapi juga sebagai pemain sisi kiri, mungkin datang dari dalam atau sebagai striker kedua, ujarnya. Pemain berusia 26 tahun ini mengakui sampai saat ini masih menunggu peluang debutnya. PSSI sendiri masih mengusahakan agar Ragnar dan Tom bisa tersedia saat mereka bertandang ke Hanoi nanti. Namun sampai saat ini masih belum ada kepastian apakah dua pemain tersebut bisa bermain. Ya, kita harus melihat apakah saya bisa bermain dan bisa membuat debut saya. Tapi saya senang saya bisa bergabung dengan tim, bermain dengan tim, berlatih dengan mereka dan belajar dari pemain, ujarnya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Tamaglora Bung Karno pada Kamis 21 Maret nanti. Sinteyong, sang pelatih, berjanji Indonesia bakal tampil menggila. Janji Sinteyong tidak terlepas dari performa Timnas Indonesia yang kurang garang selama tampil di Piala Asia kemarin. Secara keseluruhan, Garuda hanya mampu melesakkan 3 gol dan kebobolan sebanyak 10 kali di Qatar. Sinteyong mengaku Timnas Indonesia merupakan tim terlemah di Piala Asia. Hal ini berangkat dari ranking peserta lainnya di Piala Asia. Tapi kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan skuadnya berbenah. Ia berjanji Garuda tampil menyerang dan mencetak banyak gol untuk melawan Vietnam. Ya, penampilan di Piala Asia, Timnas Indonesia paling lemah dari tim yang berpartisipasi di Piala Asia kemarin. Apalagi tim yang ada di grup kita itu memang prestasinya baik. Semua tim kuat dan bagus. Pastinya lebih banyak memasukkan gol daripada kita. Tetapi Timnas Indonesia masih berkembang. Pertandingan melawan Vietnam diupayakan tidak ada kemasukan gol dan mencetak banyak gol. Kami latih seperti itu, ujarnya. Dalam laga tersebut, 3 pemain yakni Jordi Amat, Elkan Bagat, dan Yance Sayuri dipastikan absen karena dibekap cedera. Tapi Sinteyong optimis dapat memberikan hasil yang terbaik dengan komposisi pemain saat ini, termasuk pemain yang berkiprah di Eropa. Apalagi Timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari supporter Garuda di laga melawan Vietnam nanti. Saya berusaha semaksimal mungkin. Persiapan melawan Vietnam memang ada beberapa pemain cedera, akhirnya tidak bisa bergabung ke Timnas Indonesia. Saya percaya pemain yang ada bisa menunjukkan cara bermain yang terbaik untuk pertandingan besok, ujarnya. Di sisi lain, pelatih Vietnam Philippe Troussier mengaku belajar dari kekalahan 0-1 dari Indonesia di Piala Asia kemarin. Dia mengatakan timnya lebih baik dan sudah siap menuntaskan misi balas dendam untuk melawan Indonesia. Kami punya pengalaman yang kuat, terutama pengalaman di Piala Asia. Saya melihat performa kami sangat positif, termasuk pertandingan melawan Indonesia. Dan mengenai babak kedua melawan Indonesia pada bulan Januari lalu, saya pikir kami pantas mendapatkan setidaknya untuk menyamakan kedudukan. Ya, itulah kenapa saya ingin mengingatkan gambaran ini, dan kami datang ke Indonesia dengan percaya diri demi mendapatkan performa bermain yang bagus di pertandingan besok, kata Philippe. Ya, pertandingan melawan Vietnam akan krusial bagi Indonesia untuk mengambil 3 poin perdana di grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Skuad Garuda saat ini baru mengemas 1 poin dari hasil sekali imbang dan sekali kalah, sedangkan Vietnam telah mengantongi 3 poin dari sekali kemenangan dan 1 kekalahan. Dan informasi bola yang terakhir, pemain Timnas Indonesia Sandy Wallace menjawab kritikan soal pemain naturalisasi yang menghuni skuad Garuda jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam pre-match press conference di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu 20 Maret hari ini. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia diisi sebanyak 9 pemain naturalisasi, 4 diantaranya baru dinaturalisasi pada akhir tahun 2023 dan 1 minggu sebelum laga kontra Vietnam. 4 pemain ini tentunya diharapkan membawa kekuatan yang baik bagi Indonesia. Hal ini menjadi buah bibir media Vietnam hingga back Timnas Vietnam pun ikut memberikan komentarnya. Von Duijman mengaku bingung bakal bertanding dengan tim nasional Indonesia atau Belanda melihat banyaknya pemain naturalisasi dari negeri kincir angin yang masuk dalam daftar skuad merah putih di perhelatan tersebut. Menanggapi hal ini, Sandy buka suara. Ia menjelaskan bahwa semua orang yang punya darah Indonesia boleh memiliki paspor Indonesia dan mereka akan berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Kami semua orang Indonesia, tentu saja akan ada kritikan, tapi kami semua orang Indonesia, kami semua satu tim. Kami mewakili negara ini. Kami, teman-teman setim, kami berjuang bersama, kata Sandy. Banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung dengan skuad Merah Putih menjadi topik hangat di Vietnam. Tidak hanya publik, pemain timnas Vietnam pun juga ikut berkomentar. Sandy yang merupakan salah satu pemain naturalisasi pun menjawab komentar tersebut. Menurut Wallace, Vietnam hanya iri dengan timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain naturalisasi yang bermain di Liga Internasional. Ya mungkin mereka iri ya, karena banyak pemain kami yang bermain di Eropa. Tapi kami punya dan darah Indonesia. Kami pun merasa beruntung karena punya banyak pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa. Jadi kami akan menunjukkannya besok. Tegas pemain berusia 29 tahun ini. Sementara pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai laga timnya melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 besok akan menjadi laga penting bagi kedua tim. Sintayong didampingi oleh Sandy dalam press conference di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu 20 Maret. Sandy menyebut bahwa laga melawan timnas Vietnam besok merupakan pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim. Indonesia dan Vietnam sama-sama mengincar kemenangan pada laga ini. Dalam pertandingan ini Indonesia sangat memungkinkan untuk dapat meraih poin karena menurut Sintayong pertandingan ini akan berlangsung ketat dan juga menarik. Maklum, di level ASEAN kedua tim memang bersaing secara ketat.